Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di mata kuliah Big Data ya, teman-teman. Jadi di mata kuliah Big Data ini, di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai beberapa aspek, kayak gitu ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai beberapa prosedur pengolahan data ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa dataset yang kita bahas di pertemuan kemarin. Fungsi dataset itu apa saja sudah dijelaskan beberapa beberapa tahapan yang kemarin. Jadi kemarin kita bahas dataset itu ada yang berlabel, ada yang tidak, itu seperti itu. Terus kita juga sudah bahas yang data yang cerdas itu seperti apa, informasi yang cerdas itu seperti apa, informasi yang mengandung knowledge itu seperti itu ya. Jadi fungsinya sebuah big data adalah bagaimana sih teman-teman ketika dihadapkan dalam eh, ambang atau keluasan atau banyaknya volume penyimpanan, teman-teman dapat merepresentasikan itu dalam sebuah knowledge. Intinya teman-teman dapat eh, menganalisa dari fungsi apa sih yang mau ditampilkan seperti itu. Nah, di pertemuan sekarang ini kita akan membahas mengenai teknik analisis data dan tools bagian 2 dan teknologi big data itu apa aja itu seperti itu. Jadi teknik analisa yang akan kita bahas itu salah satunya yaitu pembahasan software-software untuk analisis data. Software-software untuk analisis data itu apa? Apa saja seperti itu kita akan bahas ini. Terus ada dataset yang akan kita bahas. Terus pengantar teknologi cloud seperti itu. Jadi di antara tiga komponen ini merupakan unsur bagian sederhana dan juga yang penting dari setiap step-step atau ini apa proses-proses dalam sebuah big data. Yang pertama yaitu data representation atau RM ya. Bagaimana sih teman-teman menyajikan sebuah data? Proses dari penyajiannya teman-teman menggunakan apa seperti itu. Data set yang dimodelkan itu mentahnya seperti apa dan kalau misalkan dalam proses training teman-teman itu menemui permasalahan seperti apa itu yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu filter sampel ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini bisa menggunakan eh, software yang kemarin kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan software yang kemarin untuk merepresentasikan eh, filtering ya. Di filtering itu teman-teman mendapatkan missing, misalkan ada permasalahan missing data, pemrosesan data yang tidak lengkap, misalkan ada ada kendala-kendala yang dihadapin di Rapid Miner itu teman-teman bisa menggunakan apa di temporary repository itu teman-teman dapat menemukan hal-hal yang missing dan dapat menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Itu seperti itu. Terus ini adalah penghilangan missing ya. Jadi dari 11 sampai 19 ya. Penghilangan missing. Jadi eh, dalam sebuah dataset penghilangan missing itu ya lumrah ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada data lengkap, ada data tidak lengkap dan begitu pun sebaliknya. Itu dihilangin. Artinya data incomplete, data yang tidak komplit itu direpresentasikan secara maksimal. Supaya apa? Supaya dapat ini diambil sebuah informasi yang memang kompleks di dalamnya itu seperti itu. Nah, terus misalkan teman-teman kalau misalkan datanya itu incomplete, teman-teman bisa merepresentasikan itu dalam sebuah kemen seperti itu. Algoritma kemen. Teman-teman dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan klasifikasi atau clustering seperti itu. Jadi dapat dimodelkan bahwa sebuah data yang memang tidak lengkap ataupun data yang memang tidak berlabel dan lain semacamnya itu diklasifikasikan. Diklasifikasikan berdasarkan apa? Ya tergantung datanya nanti. Apa sih output yang pengen dihasilkan? Itu seperti. Terus
teman-teman juga bisa mendesain set rule kayak gitu ya. Di set rule ini teman-teman bisa salah satunya retrieve ya, ya retrieve retrieve set rule-nya berapa kayak desain misalkan bisa pakai desain tree-nya seperti apa. Jadi teman-teman nanti keluarannya akan menghasilkan sebuah rule kayak gitu ya. Dan ini adalah menentukan rule pada RM ya. Jadi teman-teman bisa edit parameter kayak gitu ya, edit parameter reguler misalkan set targetnya rule-nya adalah ngeset reguler aja. Artinya kalau reguler itu adalah set secara default kayak gitu ya. Terus habis itu teman-teman udah membentuk nih kayak gitu ya. Jadi di rapid manner itu teman-teman udah langsung bisa membentuk sebuah rule kayak gitu ya. Jadi MNDT, normal, high kayak gitu ya. Kalau misalkan normal nanti yang yes tanda merah itu apa kayak gitu ya. Jadi setiap setiap apa setiap cabang atau setiap proses yang ada setiap proses yang ada itu mengandung sebuah pemahaman kayak gitu ya. Artinya mengandung sebuah eh, ini apa mengandung sebuah informasi itu seperti itu atau mengandung sebuah eh, arti seperti itu ya. Terus setelah itu teman-teman juga bisa menggunakan create eh, correlate atau korelasikan pengetahuan antara hubungan-hubungan antar variabel. Jadi setiap variabel itu mempunyai korelasi, mempunyai hubungan seperti itu. Variabel A dengan variabel B itu mempunyai hubungan. Itu seperti itu. Jadi ini adalah proses untuk mengkorelasikan. Terus selanjutnya teman-teman juga dapat melihat prosesnya kayak gitu ya. Misalkan ini berdasarkan metrik kayak gitu ya. Satu, 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 satu kayak gitu ya. Jadi dalam proses ini teman-teman juga atributnya apa, temperatur, tiling, dan lain semacamnya kayak gitu ya. Ini adalah correlation metric, artinya hubungan antara variabel A dengan variabel B-nya seperti apa. Itu mempunyai ini ya, mempunyai apa? Mempunyai informasi yang memang mengikat itu antara antara field satu dan field 2 dan field 3 itu seperti itu. Ini adalah eh, korelasinya kayak gitu ya. Ini adalah direct correlation positif kayak gitu ya. Dinamakan korelasi positif misalkan eh race dengan rating also race jadi dia itu sejalan kayak gitu. Nah, itu korelasinya positif karena misalkan merah sama-sama ke atas, hijau sama-sama ke atas, jadi dia itu mempunyai korelasi yang memang ilustrasinya adalah datanya sejalan atau korelasinya memang positif seperti itu. Nah, ini adalah korelasi negatif di mana antara eh, antara korelasi informasi yang satu dengan yang lainnya itu bertabrak. Nah, ini adalah eh, correction strike kayak gitu ya. Strike itu kalau misalkan posisinya satu ya, satu. Jadi misalkan ranah positif itu strike kayak gitu ya. Ranah negatif itu eh, kurang strike kayak gitu. Artinya strong, artinya very strong kalau misalkan lebih kepada minus mendekati minus satu dan mendekati kepada satu itu hasilnya lebih lebih bagus seperti itu. Nah, dalam prosesnya, dalam prosesnya, jadi pengetahuan itu dapat dalam sebuah big data atau dalam sebuah eh, konsep data mining, pengetahuan itu dibagi menjadi sebuah jadi eh, base learning ya, base learning pengetahuan, base learning knowledge dalam data mining, big data itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu survivor learning, ada sama survivor, ada unsurvivor learning kayak gitu ya. Apa sih di antara ketiganya ini? Berarti kalau misalkan survivor learning itu pembelajaran dengan guru, misalkan dataset, target, label, jadi itu eh, kategori survivor learning ya. Sebagian besar algoritma survivor learning itu biasanya menggunakan prediction, forecasting, klasifikasi.
Ada juga algoritma melakukan proses pembelajaran berdasarkan nilai variabel target, misalkan prediktor dan lain semacamnya. Itu reinforcement learning. Contohnya, dataset dengan kelas ya. Ada misalkan atribut fitur, dimensi, kelas labelnya misalkan tipe kayak gitu ya. Ada tipe iris setosa, ada iris versicolor, ada iris Virginia. Itu seperti itu. Itu adalah kelas labelnya. Jadi nanti kalau mempunyai kelas label eh, itu dapat diklasteringkan berdasarkan tiga variabel seperti itu ya. Ini salah satu contohnya. Ada survived learning kayak gitu ya. Itu tadi unsurvived. Algoritma data ini mencari pola dari semua variabel atau apa. Jadi dia itu mencari pola, mencari nilai kayak gitu ya. Yang menarik seperti itu. Jadi yang menjadi target itu adalah label kelas tidak memiliki kelas tidak ditentukan. Jadi kelasnya tidak ditentukan. Biasanya menggunakan algoritma clustering adalah algoritma unsurvived. Contohnya seperti ini, dataset tanpa kelas kayak gitu ya. Jadi eh, ini tanpa kelas, dimensinya udah ketahuan dan lain sebagainya. Ini klasifikasinya juga masih belum diketahui. Nah, semi-unsupervised learning biasanya adalah data dengan label dan tidak berlabel sekaligus. Jadi di antara keduanya. Jadi ada eh, sumbu positif dan negatifnya juga seperti itu. Model, pengetahuan dan lain semacamnya itu juga diperhatikan. Nah, di sini juga ada sumbu korelatif antara plus poinnya seperti itu ya. Jadi misalkan kalau misalkan digambarkan itu adalah centroid titik tengahnya, jadi dia itu masih dalam eh, ini masih dalam jangkauan lah istilahnya seperti itu. Himpunan dataset itu teman-teman bisa menggunakan dari UC repository untuk mencoba eh ACM, KDD ya, seperti itu, prediction, dan lain semacamnya. Tren penelitian data mining itu seperti itu. Ini adalah eh, repository UC, eh, itu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu cloud computing. Nah, cloud computing itu ya bisa dikategorikan adalah komputasi awan ya, seluruh besaran data misalkan Microsoft, IBM, Google, Apple dan lain semacamnya itu menggunakan eh, ini komputasi awan. Kalau IBM kan Lotus Live kayak gitu ya, Windows Azure, mobile dan Google ya, Google Doc dan lain semacamnya. Itu seperti itu. Termasuk penyedia sistem cloud ya, menjadi penyedia OS salah satunya. Nah, pengertiannya cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer ya komputer awan dengan pengembangan berbasis internet awan. Jadi itu adalah kolaborasi dan di dalamnya juga ada kombinasi dari IoT juga seperti itu ya. Terus selanjutnya kumpulan teknologi informasi atau virtual cloud computing bisa diartikan misalkan memungkinkan jaringan dapat diakses dengan mudah sesuai dengan kebutuhan berbagai lokasi di mana model ini memungkinkan untuk mengumpulkan sumber daya komputasi itu seperti analogi PLN misalkan PLN cloud computing itu sudah layanan yang memang benar-benar terjadi seperti itu ya memang benar-benar nyata di kita seperti itu. Jadi misalkan bisa menikmati listrik, kita tidak perlu mendirikan infrastruktur seperti itu ya. Jadi kita setiap hari menikmati listrik, tapi kita tidak perlu analoginya seperti itu, tidak perlu mendirikan apa ya infrastruktur listrik seperti itu. Analogi cloud computing juga dapat dilihat dari standarisasi seperti ini ya. Ini adalah analogi computing. Kartu-kartu lain misalkan ya virtual desktop access, measurement dan lain semacamnya. Jadi kurang lebihnya korelasinya sama lah kayak gitu. Rapid electricity ya bisa diterapkan berbagai daya listrik ini bersifat elektrostatis kayak gitu. Menambah daya atau menurunkan bisa dilakukan segera pakai rapid elasticity kayak gitu ya. Dan lain semacamnya. Ini adalah analogi-analogi yang memang kita kita gunakan setiap hari seperti itu. Jadi apa intinya? Intinya adalah pelanggan cukup tahu bahwa dapat menikmati listrik dan
kewajiban membayar biaya tersebut tiap bulan. Sedangkan PLN sendiri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan. Ya sama kayak cloud ya, penyedia penyimpanan awan. Seperti menurut NIST 5 karakteristik sehingga sistem cloud yaitu resource pooling, sumber daya komputasinya memang ada, broad network access, kapasitas layanannya itu harus ada ya, laptop, tabel dan lain semacamnya. Management service, tersedia layanan untuk mengoptimasi monitoring layanan dan dapat secara otomatis. Rapid elasticity dan self service ya, bisa mengkonfirmasi secara mandiri layanan yang ingin dipakai itu seperti itu. Jenis-jenis layanan dari cloud computing banyak sekali, software as service, as SaaS kayak gitu ya. SaaS, layanan cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software perangkat lunak. Ini adalah layanannya. Software SaaS dulu hanya dinikmati dengan menginstal aplikasi tersebut di komputer kita, on-premise, mulai bisa dinikmati dengan layanan cloud. Jadi Anda ada istilahnya ada ini apa? Ada perbaikannya seperti itu. Ada kemajuannya. Platform SaaS ya, PaaS adalah layanan dari cloud computing. Kita bisa menyewa rumah berikut lingkungannya. Jadi dia itu dapat istilahnya dapat banyak seperti itu ya. Sebagaimana analogi misalkan ini menyewa kamar hotel misalkan, kita tinggal tidur kamarnya saja sudah disewa analoginya. Ini adalah infrastruktur las kayak gitu ya. Layanan dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT-nya. Jadi eh, infrastruktur IT-nya dan lain semacamnya kita eh, bisa menggunakan semaksimal mungkin itu seperti itu. Ringkasan gambar cloud kayak gitu ya. Jadi ada application. Kalau application itu ke SaaS lebih kepada software service. Kalau development platform itu lebih kepada PaaS, platform as a service kayak gitu ya. Kalau server itu lebih kepada LAS gitu ya. Jadi lebih kepada LAS. Jadi mana kebutuhan yang kita mau pakai kayak gitu ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan dan infrastrukturnya sudah ada. Nah, adalah beberapa tugas dari contoh layanan cloud dengan konsep SaaS gitu ya. Software as a service, PaaS, LAS, buat rangkuman nama vendor penyedia, kerjakan di PPT seperti presentasi. Jadi kerjakan aja di PPT ya. Nanti teman-teman store tugas ini di pertemuan ketiga ya. Gambaran aplikasinya teman-teman ini apa ini apa screenshot aja itu seperti itu. Nah, jadi ini adalah masuk di tugas ketiga, teman-teman screenshot tugasnya dikerjakan di PPT nanti di store. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum.